Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, amantu billah, wa'tasamtu billah, wa tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian, para jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, mari kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bermuwajah dalam rangka untuk kita laksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk beribadah kepadanya dengan telah kita tunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan kemudian kita sambung dengan taklim kita pada kesempatan pagi hari ini dengan judul mari kita menjadi ahlullah atau keluarganya Allah. Hadirin rahimakumullah, kalau jenengan menjadi keluarganya Pak Lurah saja senangnya luar biasa, apalagi menjadi keluarganya Pak Camat, apalagi menjadi keluarganya Bupati, Wali Kota, Gubernur, bahkan mungkin Menteri, bahkan puncaknya adalah Presiden atau Perdana Menteri atau Raja. Itu saja kita akan menjadi senang luar biasa ya. Jamaah rahmatullah, karena itu bagaimana kalau kemudian kita ini menjadi keluarganya Allah? Masya Allah, tentu amat sangat membahagiakan kehidupan kita. Jadi kalau kita gambarkan, bila saya adalah bagian dari keluarga kerajaan Inggris, nah ini keluarga besar kerajaan Inggris ya, dengan raja dan ratu yang sangat terkenal ya. Maka apa yang akan terjadi para jamaah kalau misalnya kita ini menjadi bagian daripada kerajaan Inggris? Tentu para jamaah kita akan mendapatkan fasilitas dan kehormatan serta kemudahan di seantero negara Inggris karena kita menjadi keluarga kerajaan. Maka para jamaah rahmatullah, bagaimana kalau kita sekalian menjadi keluarganya Allah, ahlullah? Dan siapa yang dimaksud dengan ahlullah itu? Nah, bagaimana rasanya bila kita diakui merupakan bagian dari keluarga Allah? Dan siapakah orangnya yang diakui oleh Allah menjadi keluarganya? Nah, ini kita gambarkan, ternyata yang diakui oleh Allah sebagai keluarganya itu adalah yang pertama ahlul Quran.
Yang kedua, ahlul masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid. Sampai nanti akan kita jelaskan secara singkat cerita seorang marbot wanita yang sudah tua yang menjadi marbotnya Masjid Nabawi waktu itu, Ummu Mahjah. Jadi yang dianggap sebagai keluarga Allah itu pertama adalah ahlul Quran, yang kedua orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu bukan hanya pengurus takmirnya, bukan hanya ketua yayasannya, tapi semua yang melakukan aktivitas di masjid itulah orang-orang yang memakmurkan masjid, sampai para marbotnya itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi kita semuanya maksudnya orang-orang yang dianggap memakmurkan masjid adalah orang-orang yang selalu beraktivitas di dalam masjid. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama ahlul Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Innallaha ahlina minan nas." Qalu, "Man hum ya Rasulullah?" Qala, "Ahlul Qur'ani hum ahlullah wa khassatuh." Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat kemudian bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Rasul menjawab bahwa keluarganya Allah itu adalah para ahli Al-Quran. Mereka lah keluarga Allah dan hamba pilihannya, keluarga khassah, keluarga khusus. Sudah dianggap sebagai keluarganya Allah dan keluarga yang khassatuh, keluarga yang khas, yang khusus, keluarga yang spesialis. Itulah para jamaah ahlullah, keluarga Allah adalah orang-orang yang ahli Al-Quran, para ahli Al-Quran. Nah, kemudian berikutnya, siapakah yang disebut dengan ahlul Quran? Ini para jamaah. Jadi ahlul Quran itu adalah orang yang berpedoman dengan Al-Quran dalam segala gerak-gerik kehidupannya, dalam segala aktivitasnya menjadikan Al-Quran sebagai panutan. Menetapkan hukum fikih, menetapkan hukum-hukum yang lain, semuanya bersumber dari Al-Quran. Itulah yang disebut dengan ahlullah, orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Jadi oleh sebab itu para jemaah, Al-Quran itu harus kita jadikan sebagai imam kita, dan kita yang harus menjadi makmum. Karena imam, maka harus diikuti. Tidak boleh makmum itu menyelesaikan imamnya. Imamnya sudah bangun dari ruku', makmumnya masih ruku' saja nggak bangun-bangun, tidak boleh. Imamnya sudah bangun dari sujud yang terakhir untuk tahiyat akhir atau tasyahud akhir, ternyata kita masih sujud saja, nggak boleh. Harus mengikuti imamnya. Demikian dalam hidup kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, para jamaah, maka Al-Qur'anlah yang harus kita jadikan sebagai panutan kita, sebagai imam kita, sebagai pedoman hidup kita dalam menjalankan segala aktivitas yang kita lakukan. Cara kita mendidik anak-anak kita, apakah sudah sesuai dengan petunjuk Quran dan hadis sebagaimana yang sudah kita sampaikan pertemuan yang terdahulu?
Cara kita bertetangga apakah juga sudah sesuai dengan petunjuk Quran hadis? Cara kita mencari ma'isyah, mencari penghidupan ekonomi, apakah sudah sesuai dengan petunjuk Quran dan hadis? Kalau semuanya yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Quran hadis, itulah kita ahlul Quran. Dan saat itulah kita kemudian menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Luar biasa ya, keluarganya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian siapa yang disebut dengan ahlul Quran itu? Secara rinci, ahlul Quran itu harus melibatkan 3 hal. Ya. Head, hold, hand. Ya. Head itu kita diperintahkan untuk mempelajari dan membaca Al-Quran setiap hari. Ya. Jadi para jemaah Allah, kenapa Rasul itu memerintahkan saya dengan mempelajari dan membaca Al-Quran itu setiap hari? Dengan hadis beliau, ta'ahadu ala hadal Quran. Ya. Kata Rasulullah, berterus meneruslah kalian membaca Al-Quran ini. Berterus menerus jamaah perintahnya. Ya. Ya minimal sehari itu walaupun 1 ayat jangan harus baca Al-Quran lah. Syukur kalau setiap hari bisa 1 makro atau 1 mikro atau 1 ruku atau 1 rubu. Ya. Syukur kalau jangan setiap hari bisa membaca 3 makro. Bahkan alhamdulillah kalau jangan bisa setiap hari one juz, itu luar biasa. Itu menjadi luar biasa. Jadi perintah Rasulullah itu berterus meneruslah kalian membaca Al-Quran ini. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalau tidak kita baca terus menerus jemaah, akan mudah hilang, bagaikan mudahnya atau bagaikan mudah hilangnya unta dari tali penambatnya. Jangankan jenengan yang masih belajar, sampai pun kita yang sudah mengajar Al-Quran itu kalau jeda 2-3 hari misalnya mboten sempat deres Quran, itu buka lagi itu ya gradul lagi jamaah, itulah Al-Quran. Sehingga setiap malam panjenengan baca Al-Waqi'ah, setiap malam panjenengan baca Al-Mulk. Ada di antara kita yang kemudian bosan membacanya? Tidak ada. Dan itu bedanya kita membaca kalam Allah, firman Allah, Al-Quran ini dengan membaca apapun selain Al-Quran. Ketika buku itu sudah kita selesaikannya, sudah selesai. Tapi Al-Quran para jemaah, setiap saat kita baca tetap nikmat, bahkan menjadikan ketenangan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam kehidupan kita. Itulah Al-Quran para jemaah. Yang kedua, memahami dan menghayati tafsir Al-Quran. Jadi para jemaah, tidak sekedar jenengan dituntut untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang dalam bahasa Al-Quran dengan tartil, tapi kita juga dituntut untuk memahami isi kandungannya melalui ilmu tafsir. Dan ini berkali-kali sudah kita sampaikan. Bahkan kalau kita sudah paham itu harus apa yang kita lakukan? Ya kita amalkan, kita praktekkan nilai-nilai atau hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Itu secara rinci bahwa kita dianggap ahlul Quran itu harus membacanya, harus memahami isi kandungannya, bahkan harus kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa insya Allah
apapun aktivitas yang kita lakukan selama ini adalah memang semuanya sudah kita sesuaikan dengan petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jazakumullah. Maka bagaimana kita berikhtiar menjadi ahlul Quran? Ini lebih rinci lagi. Bagaimana upaya yang harus kita lakukan agar kita benar-benar menjadi ahlul Quran dan kemudian menjadi ahlullah? Mari kita terapkan 7T. Pertama, tahsinul Quran. Kegiatan belajar memperbaiki cara membaca Al-Quran. Jadi kalau di Al-Falah itu tingkatannya membaca Al-Quran itu mulai dasar, tadarus, tahsin Al-Quran, tartil Al-Quran. Kalau mau masih dilanjutkan untuk belajar itu qiraah sab'ah, 7 macam cara membaca Al-Quran. Ya. Itu kalau di Al-Falah. Sehingga untuk belajar membaca saja mungkin bisa menghabiskan waktu sampai 10 tahun. Padahal pertemuannya 1 minggu 2 kali di Al-Falah itu. Ya. Yang kedua, upaya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita harus mengerti ilmu tajwid. Tajwid itu jawwada yujawwidu tajwidan, membaguskan bacaan Al-Quran kita sesuai dengan teori-teori di dalam ilmu tajwid itu. Memang para jamaah perlu kita ketahui, mempelajari teori-teori ilmu tajwid itu hukumnya hanya fardu kifayah, kewajiban sosial. Sebagian di antara jenengan sudah ada yang belajar tajwid, semuanya sudah tidak berdosa. Tetapi saat mempraktekkan teori-teori ilmu tajwid, saat kita membaca Al-Quran, berubah hukumnya jemaah menjadi fardu ain, kewajiban individual. Jadi mempraktekkan teori-teori ilmu tajwid saat kita membaca Al-Quran itu hukumnya menjadi fardu ain, kewajiban individual, kewajiban masing-masing kita. Sehingga para jamaah rahimahullah, ya wajib hukumnya saya dengan panjenengan terus belajar ya. Sehingga kemudian sampai kepada puncak bacaan yang terbaik, yang ketiga itu tartil. Tartil itu bukan sekedar kita mampu membaca dengan baik dan benar, tetapi bacaan kita teratur, suara kita menjadi indah. Itu tartil. Ya. Jadi jamaah Allah, keindahan suara dalam rangka untuk kita praktekkan di dalam membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Zayyinul Quran bi aswatikum, kata Rasulullah. Hias-hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang merdu, dengan suaramu yang indah. Itu diperintah. Jadi hias-hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang merdu, suaramu yang indah. Ya. Tentu para jamaah, sebagaimana saat kita mendengarkan tilawah Al-Quran, Al-Quran yang dibaca dengan dilakukan itu, Masya Allah, rasanya gitu, bisa merasuk ke dalam hati kita ya. Bahkan yang kelima, tahfidzil Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, wajib hukumnya juga saya dengan jenengan ini bisa menghafal sebagian surat atau sebagian ayat daripada Al-Quran.
Wajib hukumnya sebagian. Lah kalau jenengan tidak hafal Al-Fatihah gimana sholatnya? Kalau jenengan tidak hafal Al-Kafirun gimana sholatnya? Jadi hafal sebagian surat dan ayat Al-Quran itu wajib hukumnya untuk semua kita, individu, fardu ain. Tetapi wajib hafal secara keseluruhan 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat, itu hanya fardu kifayah. Cukup dilakukan oleh 1-2 orang saja dalam sebuah komunitas itu, maka yang lainnya sudah tidak berdosa. Bapak Ibu para jamaah, saat dulu saya masih diamani menjadi pimpinan di lembaga kursus Al-Quran Yayasan Masjid Al-Fath Surabaya, saya pernah mengundang seorang penemu metode menghafal tercepat di dunia. Ya. Dan namanya, metodenya aneh. Jadi the power of kepepet. Jadi the power of kepepet. Ono bahasa Inggris ya, ono bahasa Jawa. Jadi kalau kita itu benar-benar kepepet maksudnya, itu akan muncul kekuatan. Kalau jenengan itu benar-benar mau menghafal Al-Quran tanpa batas usia, usia berapapun akan dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Justru yang sulit itu para jamaah bukan menghafalnya, yang sulit itu menjaga hafalan kita, bukan menghafalnya. Dengan metode itu, waktu itu kita coba, memang rata-rata 10-15 menit kita hafal satu halaman. Bayangkan 10-15 menit itu hafal satu halaman dengan the power of kepepet itu. Jadi bukan menghafalnya yang sulit jemaah, menjaga hafalan kita itu yang sulit. Karena ketika kita sudah hafal itu, konsekuensinya tidak boleh lupa jemaah. Maka justru orang yang hafidhoh itu di mana-mana selalu membawa Al-Quran, karena dimanapun ada kesempatan harus murojaah. Lain dengan kita nggak hafal, malah gak tahu murojaah plus, wong nggak hafal memang. Wong mboten hafal memang. Jazakumullah. Jangankan yang hafal secara keseluruhan, kita yang hafal sebagian saja. Salah satu contoh ya saya pribadi, kalau sudah hari Kamis atau bahkan mulai hari Rabu, hari Kamis lah maksimal, itu saya mau membaca surat apa untuk mengimami sholat Jumat, itu sudah saya murojaah berkali-kali dari yang sudah hafal, bukan baru menghafalkan. Kalau yang baru menghafalkan jangan dipakai ngimami, mesti salah nanti, maksudnya lupa gitu ya. Kalau masih setengah hafal itu malah groginya nemen gitu ya. Sehingga 15 tahun yang lalu barangkali saya ada amanah untuk mengimami sholat Idul Adha kalau nggak salah di Masjid Al-Muttaqin Perumahan Angkatan Laut Kenjeran itu Pak, di lapangan. Mungkin 4.000 sampai 5.000 yang datang waktu itu. Kebetulan ada teman yang tidak ada jadwal untuk mengimami sholat Idul Adha itu, dan pengurus masjid sana juga teman itu. Saya bilang, Ustaz, bagi tugas ya. Bagi tugas gimana Ustaz? Ya jenengan yang ngimami lah, saya yang khutbah. Saya yang ngimami Ustaz. Loh memang kenapa? Saya bisa pingsan Ustaz, katanya. Loh Ustaz kok pingsan? Karena melihat jamaah segitu banyaknya itu. Itu memang beda jamaah rasanya. Jangan ngimami anak, istri di rumah misalnya, dengan jangan ngimami di musola beda, dengan jangan ngimami di masjid beda, dengan jangan ngimami sekian banyak orang beda. Apalagi jangan ngimami di Masjidil Haram, wah tambah beda lagi. Padahal saya sering ngimami di Masjidil Haram, tapi untuk jamaah saya sendiri maksudnya gitu. Bukan menjadi imam Masjidil Haram.
Ya gimana kalau umrah itu mesti sampai di Mekah itu jam 9 malam, setengah 10 langsung makan malam, habis itu bersih diri lagi, kira-kira jam 12 malam baru berangkat untuk melanjutkan tawaf, sa'i dan tahallul, lalu sholat dulu maghrib isyaknya jamaah takhir di Masjidil Haram itu ya. Sehingga praktis semalam itu biasanya kita nggak tidur untuk umrah yang pertama itu. Sampai subuh sekalian baru pulang, makan pagi, baru silakan Bapak Ibu istirahat dulu. Bahkan kemudian yang keenam, tadabbur Al-Quran ya, jadi memahami makna lafaz dan memikirkan kandungan isi Al-Quran. Nah, secara rinci yang ketujuh, yang ketujuh ini tatbiqul Quran, penerapan atau pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Ini rincinya nggih. Kalau tadi globalnya 3 itu nggih, ini rincinya. Bapak Ibu rahimahullah, bagaimana juga kita harus berikhtiar menjadi ahlul Quran. Nah, ini terapkan 5A. Afala ta'lamun? Apakah kamu tidak mengetahui? Afala tubasirun? Apakah kamu tidak melihat atau memperhatikan? Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak memahami? Afala tadhakkarun? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Afala yatadabbarun? Apakah kamu tidak menghayati? Kenapa Al-Quran itu ada afala ta'lamun, afala tubasirun dan seterusnya? Disitulah Allah memberikan motivasi kepada kita ya, agar kita betul-betul memahami Al-Quran itu, agar kita betul-betul memperhatikan Al-Quran itu ya, agar kita betul-betul mau mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Sehingga banyak ayat-ayat yang berakhir dengan afala ta'lamun, afala tubasirun dan seterusnya itu. Itu para jemaah yang harus juga kita lakukan, ikhtiar kita agar kita menjadi ahlul Quran. Kemudian siapakah lagi para jemaah yang diakui sebagai ahlullah, keluarga Allah? Nah, yang kedua, orang-orang yang memakmurkan masjid. Para pemakmur masjid juga disebut oleh Rasulullah sebagai ahlullah. Orang-orang yang memakmurkan masjid disebut Nabi sebagai ahlullah, sebagaimana riwayat dari sahabat Anas bin Malik, innama umarul masajid hum ahlullah. Sungguh para pemakmur masjid itu mereka adalah ahlullah, keluarga Allah. Jadi sekali lagi para jamaah, pemakmur masjid itu bukan hanya takmir masjid, tapi para jamaah yang selalu meramaikan masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga menjadi pemakmur masjid. Takmir masjid itu orang-orang yang memakmurkan masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid. Sampai kepada tadi marbut, itu juga pemakmur masjid. Kemudian orang-orang yang memakmurkan masjid itu oleh Rasulullah disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, Rasulullah memberikan petunjuk dengan hadisnya ini, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat seseorang terbiasa memakmurkan masjid, saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Siapapun yang biasa pergi ke masjid untuk melakukan sholat, mengikuti kajian, membersihkan masjid, menata masjid, mengelola masjid, yakin
Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fashhadu lahu bil iman, kata Rasulullah, bersaksilah bahwa dia adalah benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, pemakmur masjid juga disebut oleh Rasulullah sebagai orang beriman. Dan kita tahu bahwa karena kita mendasari hidup kita dengan iman, itulah yang kemudian Allah menyebabkan nanti di akhirat memberikan surga untuk kita semuanya jamaah. Sebuah ayat yang begitu sangat jelas dalam Ar-Rum ayat yang ke-15, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fahum fi raudhati yuhbarun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman surga dengan rasa gembira, dengan bergembira. Bapak Ibu rahimahullah, jadi iman yang akan menjadi sebab bahwa kita di akhirat nanti akan diberikan surga oleh Allah. Tentu iman yang dibuktikan dengan amilus solihat, ya, itu yang akan menjadi sebab kita di surga di tingkat yang mana. Amilus solihat itu yang akan menjadi barometer bagi Allah untuk kita ditempatkan di surga tingkat yang mana. Itu adalah dengan amal ibadah kita. Kalau pembuka pintu surganya adalah iman, ya, adalah karena iman. Maka siapapun yang berbuat dengan perbuatan sebaik apapun, jika perbuatan itu tidak didasari dengan iman, maka akan sia-sia perbuatan tersebut dan tidak akan bisa menjadi sebab kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala jika tidak didasari dengan iman. Bapak Ibu rahimahullah, lalu bagaimanakah kriteria pemakmur masjid itu? Ayat ini sudah sangat kita hafal. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. At-Taubah ayat yang ke-18. Jadi orang yang pantas memakmurkan masjid adalah yang berkriteria 165. Satu itu takut kepada Allah. 2, 6 itu adalah beriman dengan rukun iman itu. Kemudian berislam. 5 berarti kita menjalankan semua rukun Islam, menjalankan rukun Islam, menjalankan rukun iman, dan memiliki rasa takut kepada Allah yang luar biasa, ya. Bapak Ibu rahimahullah, jadi amal istimewa berupa memakmurkan masjid apa? Akan diberikan balasan istimewa pula oleh Allah, yaitu kita akan diberikan petunjuk kebenaran. Di penghujung ayat itu, mereka itulah yang memakmurkan masjid dengan tadi mendasari hidupnya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, lalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta memiliki rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Mereka itulah
yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita ini selalu beraktivitas di masjid jamaah, pasti akan senantiasa mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimahullah. Lalu juga bagaimana cara kita memakmurkan masjid? Cara memakmurkan masjid itu kita harus berkontribusi memperkuat 3 pilar dalam hal memakmurkan masjid. Apa 3 pilar dalam memakmurkan masjid itu? Pertama, pilar riayah. Kita harus mempersiapkan bahkan menjaga sarana prasarana, serta kita juga harus selalu berusaha untuk memelihara fisik masjid. Itu pilar riayah. Kemudian pilar imarah, harus ada aksinya, aktivitasnya, programnya dalam rangka memakmurkan masjid. Itu justru yang terpenting, imarahnya itu. Semegah apapun, seindah apapun masjid itu jamaah, kalau tidak ada pilar imarah ya sepi. Jenengan mungkin sudah ada di antara yang sudah pernah pergi ke Masjid Jogokarian. Kalau secara fisik masjidnya biasa-biasa saja, seperti masjid kita ini. Kenapa menjadi luar biasa? Karena pilar imarahnya, kegiatannya, programnya, aktivitas yang dilakukan oleh masjid itu yang menjadi luar biasa. Jadi kalau secara fisik biasa-biasa saja. Tapi kemarin Idul Adha berapa ekor sapi itu? 80 atau berapa? Kok 80 lebih? Masya Allah, luar biasa. Okay, Masjid Jogokarian. Itu karena pilar imarahnya.